Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi semuanya, sehat semuanya. Mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama untuk memulai pelajaran agar diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan, yaitu berupa kitab suci yang menjadikan pedoman dan sumber utama sebagai orang Islam, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kita harus wajib membaca dan mempelajari sampai mendetail. Kita tahu di dalam Al-Quran ada pembacaan qiraah, ada ilmu tajwid, ada kaligrafi, ada khots, dan semuanya itu banyak sekali yang harus kita pelajari, yaitu tafsir isi dari makna kandungan Al-Quran. Oleh karena itu jangan kalian berhenti di sini, karena tidak hanya sekedar Al-Quran itu hanya bacaan saja, tetapi harus kita lihat, pelajari isinya, maknanya, isinya yang harus kita perhatikan. Jadi harus kalian pahami betul menghayati dan keutamaan Al-Quran. Kemarin sudah kita lihat bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan dibacanya mendapatkan ibadah. Sejarah diturunkannya Al-Quran itu ketika tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi tidak sekaligus Allah menurunkan Al-Quran, namun setelah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, dia harus dihafalkan oleh Nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya, sahabatnya, terus baru Allah menurunkan kembali. Selama periode, ada periode Madinah dan ada periode Makkah. Kalau periode Makkah itu tentang akidah, kalau yang Madinah tentang muamalah, tentang kemanusiaan, jual beli dan sebagainya. Jadi kalau di Mekah itu Al-Quran selama 10 tahun Allah menurunkan di Mekah. Sedangkan di Madinah itu 13 tahun Allah menurunkan aturan-aturan kemanusiaan, baik hukum dan politik dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan yang terbaik untuk umatnya, untuk kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengamalkan, untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW itu isinya, hatinya, kehidupannya, kesehariannya tidak lepas dari Al-Quran, karena beliaulah orang yang pertama kali mendapatkan wahyu Allah, dan kemudian beliau langsung dipraktekkan, dilaksanakan. Bagaimana dengan kita? Ya, kita harus mengikuti, karena kalau ingin hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai perintah Allah, maka itu kita harus lakukan dan kita harus praktekkan. Jadi harus betul-betul kita laksanakan semua perintah Allah. Kemudian dalam Allah berfirman surat Al-Isra ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqsim wa anzalnahu tanzila.
wa Qur'ana, dan Al-Quran yang telah kami turunkan, qara'nahu, untuk secara turunkan dengan berangsur-angsur, ala nasi, kepada manusia, ala muksin, perlahan-lahan kepada manusia, wa anzalnahu, dan kami turunkan tanjila, dengan bagian-bagian. Jadi itu untuk Al-Quran. Kemudian Al-Quran dituliskan ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Jadi beliaulah orang yang pertama kali untuk mencatat. Beliau berada mencatatnya di bekas pelepah kurma, di atas batu, tulang, unta, dan sebagainya, untuk mencatat wahyu Allah, jadi tidak hilang. Jadi kamu juga sama, kalau ilmu, kalau dihafalkan kemudian tidak dicatat, maka akan hilang. Oleh karena itu, apapun ilmu kita harus catat biar tidak hilang, kemudian kita bisa buka kembali. Untuk periodisasi Al-Quran, turunnya Al-Quran itu yang pertama ada periode Makkiyah, yaitu periode Mekah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ya, selama tadi sudah saya sampaikan 12 tahun 5 bulan. Sedangkan isi dari surat Makkiyah yaitu golongan kecil, ya, jadi tentang akidah, isinya tentang keakidah. Kemudian isinya tentang keakidahan, keyakinan, karena pada waktu itu di Mekah itu sangat masih rendah imannya, belum kuat, maka Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, melalui Al-Qur'annya itu tentang keyakinan. Yang berikutnya adalah periode Makkiyah, Madinah. Madinah itu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang sudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sebanyak 28 surat, turunnya 9 tahun 9 bulan, jadi 10 tahun. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah terdapat mewujudkan prestasi besar karena penganutnya telah kuat, hidupnya sudah bebas, sehingga isi dari surat Madaniyah itu tentang muamalah. Terus kemudian selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada sahabatnya untuk mencatat, maka ada sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran pada masa sebelum Nabi wafat itu tadi sudah disebutkan, yaitu di pelepah kurma, kulit domba, ya, ditulis di situ. Pencatatnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian setelah Rasulullah meninggal atau wafat, itu Ali bin Abi Thalib, Umar, Utsman, Ali itu berkumpul untuk menyelesaikan bagaimana cara mengumpulkan Al-Quran ditulis dengan melalui kertas. Jadi kertas itu sudah mulai ada di zaman sahabat, ya. Pada saat masa jayanya itu Utsman bin Affan, pada ketika Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pembukuannya dibuat oleh Zaid bin Sabit, maka kita kenal dengan Mushaf Utsmani, ya. Kenapa Mushaf Utsmani? Karena dituliskan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan.
Silakan nanti kita baca ya. Selanjutnya pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan ya. Kemudian menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan baginya yang membaca merupakan ibadah. Jadi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat, dan yang membacanya ibadah. Nama-nama lain selain Al-Quran itu ada Al-Kitab, artinya kitab. Dua, Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga, Az-Zikr, artinya peringatan. Yang keempat, Al-Huda. Dan yang kelima, An-Nur. Al-Huda, petunjuk. An-Nur, artinya cahaya. Al-Bayyinah, yang keenam itu keterangan, menerangkan tentang penjelasan, yaitu nama-nama Al-Quran. Kamu harus catat itu. Terus berikutnya bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48. Silakan baca. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anjalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi tahtalifun. Silakan artinya baca, pahami. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Nah, di situ sudah jelas bahwa Al-Quran itu kebenarannya, tidak mungkin Allah bohong. Isi pokok kandungan Al-Quran ada 6. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlakul karimah, yang kelima tarikh, dan yang keenam syariat. Silakan, apa arti dengan akidah? Akidah yaitu mengajarkan kepada kepercayaan kepada Allah. Kita harus percaya kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari akhir, juga takdir, qada dan qadar, perkara yang sudah diputuskan oleh Allah. Itu merupakan suatu kepercayaan. Ibadah yaitu mengajarkan cara ibadah kepada Allah, yaitu dengan sholat, dengan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Muamalah mengajarkan hubungan antara manusia baik, keluarga, sesama tetangga, maupun di masyarakat di situ. Al-akhlakul karimah yaitu berbudi pekerti, akhlak yang mulia baik dengan anggota keluarga, masyarakat, negara, dan kepada Allah sebagai penciptanya. Tarikh yaitu menceritakan sejarah umat sebelum terdahulu ya.
menceritakan sejarah umat terdahulu. Kita ambil dalam surat Al-Quran banyak sekali. Di situ ada cerita Nabi Musa, Nabi Ismail, dan lain sebagainya. Yang berikutnya syariat, yaitu Al-Quran sebagai syariat mengajarkan tentang peranan perundang-undangan. Kalau sekarang hukum, ya. Jadi kita harus mengikuti hukum Allah, bukan hukum manusia. Ya, terima kasih. Sampai di situ dulu. Silakan kalian baca, perhatikan. Untuk materi berikutnya nanti kita lihat keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat kita untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.